Shalom rekan-rekan produktif. Halo. Shalom. Ini konten pertama kami dalam temanya tuh melodi bersama Tuhan. Dan sumber narasumber kami ini adalah Mister Pak Sagala, Dedi Sagala. Ini adalah seorang pria yang Tuhan karuniai potensi sebagai musisi, sebagai penyanyi, pengkhotbah yang luar biasa. Dan saya ingin berbincang-bincang sedikit sampai banyak dari dikit sampai banyak. Bagaimana sih bermusik untuk Tuhan? Karena dalam keluarga itu, dalam bermusik itu ada nada tinggi, nada rendah, tapi akan terjadi sebuah nada dan musik yang indah. Itulah keluarga. Oke, kita mulai saja. Halo, Bang Sagala. Salam bro. Ini kan, nggak boleh jaga ini jarak aja, ya. bro. Ini aja, Sip bro. Yes. Thank you. Ini mau bertanya-tanya Iya tentang bro. musik dalam Tuhan. Saya pengen bertanya, sejak kapan Bang Sagala ini menyukai gitar gitu? Menyukai musik sejak kapan? Saya lihat udah lumayan sesepuh saya nih, saudara-saudara. Makanya respect banget saya sama dia nih. Ya, terima kasih hambanya Pastor Boni. Nice. Saya mulai menyukai gitar itu tertarik ketika almarhum ayah saya malam-malam ikut gitar. Iya. Ketika dia sebelum dipanggil Tuhan, saya terinspirasi loh, kok orang tua saya yang sudah tua aja kok bisa main musik. Saya masih muda saat itu, masih SD atau SMP kalau tidak salah begitu kan. Saya tanya, Pak gimana sih caranya main gitar? Dikasih tahu karena model memang model top yang dulu kan. Boleh dilihatin. Oh asik. Nah jadi bermain gitar ala zaman dulu lah. Ya, kayak country zaman dulu lah begitu, ya. Saya terinspirasi tuh, saya liatin cara mainnya. Oh begitu. Cuma saya masih belum ingat saat itu. Karena saya berpikir, oh ternyata nggak gampang juga ya belajar gitar ya. Iya betul. Nah, akhirnya ya saya mulai cari-cari sendiri. Saya kalau kebetulan saat itu saya dapat dari tante saya, dari adiknya mama saya, ketika saya berkunjung ke rumahnya di daerah Rawamangun, ya, tempat Opung. Saya lihat ada gitar nganggur, Yamaha Jepang, tapi tahun-tahun ya lama lama, tapi asli masih oli gitu ya. Iya. Nah, terus saya bilang sama mama saya, karena ya biasalah jalur melalui karena sama Boru Simbolon kan mama saya kan, Mak, saya boleh nggak bawa gitarnya? Ya lah ngomongannya mata temu itu. Itu gitar apa tadi? Merek Yamaha. Oh, itu bukan yang mahal ya, beda Yamaha, beda yang mahal. Kalau Yamaha, kalau yang dari Jepang, makanya untung orang Jepang yang nemuin nama Yamaha. Kalau orang Arab maaf ya, ya Mahmud namanya. Iya. Iya, untung orang Jepang. Iya, itu nanti jadi keren Yamaha. Ya Mahmud ya. Kalau orang Timur ya Mahmud. Mahmud ya. Nah, ya silakan lanjut Pak. Nah, jadi ketika saya ketemu yang bukan Yah Mahmud, Yamaha, ya, saya langsung saya minta, Tante, ini gitar kan nganggur, buat saya aja dah. Loh, memang iya, emang kamu bisa main gitar Dedi? Bisa Tante. Saya langsung main ambil aja, belum diizinin saya bawa kan. Sebetulnya yang pikiran saya, ntar keburu lupa lagi. Main ambil aja. Saat itu masih polos, masih SD, SMP kan saudara juga gitu kan. Dan memang nganggur itu. Dan tante saya juga ya nggak dipergunakan orang buat masak lagi ntar. Betul, orang mampu juga. Akhirnya saya bawa. Yang saya bawa terus akhirnya dari gitar yang sederhana itulah saya terus berlatih, mulai mengasah keterampilan belajar. Terus ya saya saat itu belum ada YouTube bro, nggak kayak seperti sekarang, zaman sekarang serba instan kan, orang tuh bisa langsung. Sampai akhirnya bisa. Nah gitu. Terus tapi lagu pertama saya mau tahu nggak kamu? Lagu tanya itu. Boleh dinyanyikan satu ya saudara ya. Stay tune ya. Lamanya Doris itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu seksi. Oh begitu? Iya.
Nah itu lagunya Warkop saat itu bro. Saat itu kalau lagi nongkrong, Oh gitu sih. lagu-lagunya lagu-lagu bagaimana cari teman, bukan lagu-lagu suka cari begitu. jadi Saat itu- zaman era gue dulu, era bagaimana cari tongkrongan, cari Itu namanya teman-teman. Doris ya? Doris Jadi- Kalabot Oh, gitu. Doris. Itu Saat kan- itu memang kan lagi apa top. ya, Bang? Dulu kan itu kan masih sekuler dulu. Sekuler, bener, asli sekuler. Berarti sekuler udah berapa lama tuh dulu? Itu sekuler dari SMP sampai SMA. Kalau SMA beda lagi tuh konteksnya. SMA karena tahu saya bisa main gitar, ngandelin kalau mau nongkrong, mau kolek-kolek, mau ngedrink, aku tuh bagian panglimanya di depan. Tapi kan itu kan dulu ya. Dulu. Maksudnya, itu sebelum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan loh, saudara. maksudnya. Jadi- Itu sebelum mengenal Tuhan. Nah, setelah sudah mulai mengenal Tuhan, sudah mulai pelayanan Tuhan, itu boleh tahu nggak sih kapan memutuskan itu untuk melayani Tuhan sampai hari ini loh guys. Sampai hari ini abang ini melayani Tuhan loh. Bergitar, bercandaria lah sama saya lah. Sampai hari ini, ya, saya mau tahu gitu. Kapan Bang Sagala memutuskan untuk mengambil jalur ikut Tuhan, maksudnya melayani Tuhan ya, secara ya sekuler biasa lah, tapi lebih prioritasin ke rohani gitu. Sejak apa tuh Bang? Nah, awalnya itu waktu saya lihat ibadah di Raden Saleh itu kasih Iya. bersaudara ya, kasih bersaudara. Saat itu saya di gereja Pak Silas Bela, siapa ya nama gerejanya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya. Api kemuliaan. Api Kemuliaan. Oh, Gereja Api iya, iya. Kemuliaan. Dari situ, ya, ya. Nah dari situ saya melihat, wah ini enak juga ya kalau bisa main gitar ya. Di pelayanan gitu, Iya, iya. punya kerinduan gitu. Iya, iya. Kan nggak lama kemudian saya ada kenal di situ WA-nya, dia nanya memang saudara suka melayani, bisa main musik gitu bisa, ya? Dia bilang, bisa. Saat itu saya disuruhnya bass, Oh, Bang. Iya, iya, iya. bukan Bass tuh gitar. yang gede ya? Gede, Yang bass gede. waktu yang Oh, gede. sebenarnya ada 4 tuh ya? Ada 4, ada juga sekarang yang 8 bro. Oh, dan 8. Ada yang 12 juga. Itu apaan, Bang? Itu bass yang didobel gitu bro. Jadi kalau Oh. 98 22 bro. Jadi itu tetap 8 tapi suaranya tetap Tapi dicolok kan biar bunyi. dicolok. Oh iya. Ah. Saya kira nggak Beda kalau dicolok. dorong-dorong tuh ntar jadi kalau kayak Kita dicolok dandut gitu. keliling lagi guys. Bukan dandut keliling. Bukan dandut keliling. Keliling gitu, Bukan, bro. bukan. Terus Iya. Bukan bass begitu. betot juga, bukan. Bukan. Iya. Ah, udah saya ikut jalur istilahnya jalur SKS sistem so kenal so deket gitu Iya, kan. iya. Masuk saya pelayanan di situ. Nah, coba dari situ dinamikanya saya baru melihat bahwa ternyata setelah di dalam, wah bro, nggak semulus yang kita duga juga. Di Iya. pelayanan itu tetap juga ada aja problematika. Nah, di pelayanan ada aja problem kita. Seperti saya bilang tadi, musik itu ya guys, dalam keluarga kerohanian, dalam keluarga gereja, itu nada musik itu ada nada tinggi, ada Yes, nada rendah. benar sekali. Tapi nada tinggi dan nada rendah, begitu digabungkan itu akan menghasilkan musik yang indah gitu. Amin. Jadi itu biasa. Jadi nada tinggi, nada bawah tetap akan jadi keluarga. Yes. Amin, amin, amin. Iya, iya. Lanjut. Nah, dari pembentukan itu ya justru supaya Tuhan tuh ingin supaya saya belajar sesuatu gitu. Yes. Dalam artian kamu jangan hanya mau melayani ya, tapi kamu tidak mau mempersembahkan hidupmu buat Tuhan. Betul. Karena kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Nah, Jadi Tuhan setuju. sengaja memakai orang-orang tertentu betul. untuk mengasah, membentuk, dan juga memperindah kita dengan cara Tuhan melalui orang-orang tersebut. Ada yang macam-macam, ada yang wah gayanya Iya. heavy metal bro, Iya. gitu kan. Iya. Ada yang slow, Iya. ada yang ngeblues, Iya. ada yang ngejazz, Kalau istilahnya. abang sendiri kayak ngeblues ya sukanya atau jazz? Kalau saya dulu senangnya sebenarnya memang dari blues awalnya iya. gitu. Iya, iya. Tapi itu blues setelah saya tahu blues loh. Iya, iya. Sebelumnya saya dulu tuh belum tahu blues, Memang- dangdut bro, dangdut. Oh, dangdut. Dangdut. Kan musik memang pindah-pindah. Pindah. Terus genre itu ada yang Betul. baru, ada yang baru, ada yang baru. Hmm. Gitu. Lagu dangdut pertama saya kalau nggak saya dulu tuh kalau nggak salah lagunya jumpa lipas duli bosan tinggal boti goreng Oh, lain pisang lagi. godis. Nah itu lagu tongkrongan bro, Kok lain makanya lagi kata-katanya? Jadi- Oke, itulah sekuler. sekuler. Nah, tapi kalau rohani yang pertama kali. Lagu rohani, Nah, lagu coba. dangdutnya Yang pertama saat kali itu, dimainkan. yang Lisa Oda sebelum almarhum Lisa Oda Iya, yang meninggal itu ada lagunya saya lupa yang
berirama Dangdut kan? Dangdut, tapi dangdut Timur Tengah gitu. Timur Tengah. Jadi Dia suka itu tuh dulu suka pelayanan di Senen tuh. Aku persis, pernah nonton. betul sekali tuh bro. Ada pokoknya seperti begitu, saya kurang lebih lupa. Tapi nuansanya seperti begitu, tahu lah kan, agak sedikit muter-muter kayak musik lagu rohani yang pertama kali dimainkan, mungkin ingat flashback nih. Ini flashback nih ke zaman dulu lagi nih. Ya, bro. Apa lagu ya pertama kali? Ini sebelumnya dikit lagi kita mau tutup ya kontennya ya. Karena nanti ada lagi. Ya dikit aja bumbu dari kami doang. Karena ini perdana kami. Apa sih lagunya Bang? Nih sedikit aja. Sedikit. Begitu abang udah masuk ke dalam hadirat Tuhan, ikut Tuhan, lagu pertama kali Hidup adalah Baru. Hidup Baru. Boleh nyanyikan Bang? Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu. Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, Amin. tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan hidupku. Ku rasakan perubahan dalam hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, ku terima dan kuduskan bagimu. Oke, luar biasa. Kasih tangan dulu saudara-saudara. Terima kasih. Haleluya. Itulah lagu yang pertama kali, dan terima kasih sudah mendengar kami dan melihat Terima kami. kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Stay tune. Saudara. Dadah.